antik unik, enggak, ya karena nggak punya duit. Ketika saya menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Kauman, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, beragam keunikan langsung terasa. Akulturasi budaya antara Cina dan Jawa begitu kental. Nampak dari arsitektur bangunan Cina di kediaman utama yang ditempati pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Zaim Ahmad Maksum atau akrab disapa Gus Zaim. Deretan lampion berwarna merah berjajar di sejumlah sudut pondok pesantren semakin memperkuat kekhasan budaya Cina. Keunikan lain, berdiri bangunan langgar geladak atau musola yang terbuat dari kayu di depan kediaman Gus Zaim. Siapa sangka, dulu bangunan tersebut adalah lumbung padi, ciri khas bangunan orang Jawa untuk menyimpan hasil panen yang kini keberadaannya semakin langka. Saya penasaran bagaimana ceritanya. Gus Zaim mengisahkan pondoknya termasuk pesantren tradisional. Santri semula ikut tinggal di dalam rumah pengasuh. Lama-kelamaan jumlah santri terus bertambah sehingga membutuhkan tempat baru. Untuk sebuah pondok pesantren, ia memprioritaskan bangunan musola dulu. Kala itu era tahun 2005 hingga 2006 silam, Gus Zaim belak-belakan tidak punya cukup uang guna membangun musola permanen. Akhirnya ia berinisiatif mencari rumah geladak akan difungsikan sebagai musola. Singkat cerita, mendapatkan bangunan lumbung padi milik warga desa Tulung, Kecamatan Pamotan. Pada awalnya dibanderol 8,5 juta rupiah, tapi begitu sang pemilik tahu akan dijadikan musola, ia merelakan cukup dihargai 5,5 juta rupiah saja. Bangunan lumbung padi yang bisa dibongkar pasang itu akhirnya berdiri di Pondok Pesantren Kauman Lasem. Menyusul kemudian, kamar-kamar santri juga berupa rumah geladak berbentuk rumah panggung dengan ukuran rata-rata 3 x 4 meter. Kalau membuat bangunan permanen itu kan butuh uang banyak. Sementara uang waktu itu hanya 10 juta. Uang saya itu hanya 10 juta. Sementara punya kebutuhan musola. Akhirnya otak berpikir, ya daripada membangun lagi jadi pondasi tok, tukar orang musola ini ra wes. Tuku ning kampung, copoti dipasang di sini. Ini kan crackdown. Pasang ini. Waktu itu tahun 2005. 2006 ya, 2006. Ini seharga 5.500.000 waktu itu. 8,5, mestinya 8.500.000, tapi orangnya itu Pak Haji Nasir setelah tahu ini mau dipakai untuk musola, akhirnya harganya itu ya sudah yang 3 juta saya tak ikut. Akhirnya 5.500.000. Ya seperti itu dulu. Jadi bukan kok karena apa ya, karena ini antik unik, enggak, ya karena nggak punya duit. Sampai kamar-kamarnya nanti sama bisa lihat, kamar-kamar kan juga banyak yang dari kayu. Itu juga begitu dulu. Kamar kayu taruh laki-laki, kamar kayu taruh perempuan, penuh gitu. Akhirnya ada 8 apa 10 saya lupa, itu ada kamar-kamar geladak gitu. Nah setelah itu baru kita punya duit, kita baru bangun bangunan permanen. Meski saat ini bangunan pondok pesantren yang dipadukan dengan sekolah formal semakin berkembang, namun musola dan rumah geladak tetap dipertahankan. Gus Zaim menegaskan selama masih kuat tidak akan dirubah bentuknya. Biarlah bangunan itu menjadi goresan sejarah telah melahirkan banyak santri dan kiai. Lebih-lebih untuk memperoleh rumah geladak kini susahnya bukan main. Kalaupun ada, harganya sudah melambung tinggi. Membangun bangunan permanen ya sudah, kamar geladak tadi masih kita abadikan sebagai kamar awal, sebagai sejarah. Nah, pesantren itu begitu. Biasanya pesantren-pesantren itu mengabadikan bangunan-bangunan awalnya dulu diabadikan. Nomor 1 dalam rangka ngiling-ngiling biyen, nomor 2 ya ono barokahe. Ono barokahe ternyata dari situ menghasilkan banyak kiai-kiai, banyak santri-santri yang akhirnya berguna di masyarakat. Bangunan ini tidak akan diubah-ubah. Oh enggak, insya Allah selama masih bisa dipertahankan, saya pertahankan. Enggak saya robah sebagai bangunan awal pesantren ini. Cara-caranya jimat. Kalau orang suara percaya jimat, ya ben.
Seorang santri Pondok Pesantren Kauman Lasem dari Banyuwangi, Jawa Timur, Imam Rosidi, mengaku sudah 6 tahun nyantri. Ia merasakan betul betapa musola Geladak ini menjadi tempat paling favorit. Tak hanya untuk sholat berjamaah dan mengaji, tetapi juga biasa digunakan untuk diskusi-diskusi tentang Islam. Jadi kalau musola ini karena tempat yang selalu setiap hari kita buat jamaah, buat ngaji, jadi tempat yang sangat favorit lah untuk teman-teman, untuk deres Qur'annya, untuk deres ngelalar alfiahnya mesti di sini teman-teman. Jadi sangat tempat yang favorit lah untuk belajar untuk di sini. Selama bulan suci Ramadan, aktivitas santri di Pondok Pesantren Kauman Lasem tergolong cukup padat karena berlangsung kegiatan posonan atau Ramadonan. Mulai habis subuh, sudah ada pengajian sampai pukul 11 siang. Selesai zuhur, pukul 1 siang, santri mengaji lagi sampai asyar. Rehat sholat asar, kemudian dilanjutkan mengaji hingga menjelang waktu berbuka puasa. Pada malam harinya setelah tarawih, kegiatan mengaji dibagi dalam 3 tingkatan. Selain belajar kitab-kitab klasik, santri juga diwajibkan khataman Al-Quran maksimal hari ke-20 bulan suci Ramadan sebelum akhirnya mereka pulang ke daerah masing-masing menikmati suasana Hari Raya Idul Fitri.